Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NPM 1940401139. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam materi bab 8, yaitu pengelolaan perubahan. Dalam era globalisasi dan era informasi ini, perubahan merupakan suatu kondisi yang tidak bisa atau tidak pasti terjadi. Jika masa lalu berubah, informasional jarang terjadi dalam era globalisasi dan era informasi ini. Orang akan dituntut untuk melakukan perubahan macam itu dalam frekuensi yang lebih sering. Lalu ada perubahan yang perlu dikelola. Yang pertama ada perubahan kecil dan yang kedua perubahan transformasional. Perubahan kecil ini adalah suatu tujuan yang diinginkan dengan serangkaian langkah khusus mewujudkan. Sedangkan perubahan transformasional merupakan perubahan mendalam yang menuntut cara baru untuk berpikir dan berperilaku. Ya, kita masuk di dalam perubahan transformasional menuntut kompetensi. Di sini ada leadership dan managership, di mana leadership menciptakan visi dan strategi, di mana visi ini adalah suatu gambaran atau masa depan yang pantas dan menarik, sedangkan strategi suatu logika tentang bagaimana visi tersebut dapat diwujudkan. Jadi visi dan strategi ini saling berkaitan. Lalu masuk di dalam manajemen menciptakan rencana dan anggaran, di mana rencana ini suatu langkah-langkah khusus dan jadwal waktu untuk mengimplementasikan strategi, sedangkan anggaran rencana yang diwujudkan dalam proyeksi dan tujuan keuangan. Oke, next, selanjutnya kita masuk di dalam tipe pencapaian dan daerah pencapaian, di mana tipe pencapaian itu ada 6. Yang pertama itu terobosan, di mana terobosan ini merupakan improvement besar yang dicapai melalui perubahan radikal terhadap praktik-praktik yang sedang berjalan. Sedangkan perubahan kecil berupa improvement kecil yang dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan. Yang ketiga, standarisasi. Standarisasi ini manajer memverifikasikan dapat dioperasikan atau tidaknya sistem yang baru atau sistem yang telah dimodifikasikan dan kinerja sistem tersebut sebelum diterapkan. Lalu rutinitas. Dalam rutinitas, sistem yang telah diimplementasikan disetel kembali, diseimbangkan, dan dikuasai oleh bawahan yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem. Lalu ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, para manajer melakukan tindakan untuk secara langsung mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, selanjutnya kita masuk di dalam daerah pencapaian. Bisa dilihat yang pertama itu adalah customer value strategi, di mana suatu rencana untuk menyediakan nilai terbaik bagi customer melalui penawaran produk dan jasa khusus. Lalu yang kedua, desain strategi. Ini merupakan komponen kedua strategi kompetitif adalah desain strategi, pengorganisasian cara untuk memproduksi dan menyerahkan nilai bagi customer. Lalu yang ketiga ada sistem, di mana koleksi personel, pengetahuan, kemampuan, motivasi, equipment, mesin-mesin, metode, ukuran, proses, dan aktivitas tugas. Lalu yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini merupakan pernyataan umum atau prinsip yang dimaksud untuk memadu pikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan individu atau membatasi daerah pengambilan keputusan dengan menetapkan wewenang dan batasan. Lalu ada motivator. Motivator ini suatu aktivitas yang terorganisasi untuk menginspirasi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku personel yang semestinya untuk memenuhi tujuan sistem. Lalu ada proses.
Proses ini suatu proses merupakan arus aktivitas mencakup berbagai operasi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu yang terakhir itu teknologi. Teknologi ini mencakup unsur ilmu terapan yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang digunakan untuk menghasilkan value yang terdapat dalam produk dan jasa yang telah dihasilkan. Ya, selanjutnya itu ada peran baru manajer. Ada 4 tahap perubahan transformasional yang dilaksanakan. Yang pertama itu pemicu, ketidakpastian, transformasi, dan rutinitas. Adapun komponen utama kompetensi baru manajer dalam mengelola proses perubahan transformasional, yang pertama ada leadership skill dan managership skill. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.